Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi bab baru, yaitu bab 4 di sejarah Indonesia kelas 11. Materinya tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kita tahu Jepang datang ke Indonesia ketika kita pada saat itu masih dijajah oleh bangsa Belanda. Kejadian ini diawali dengan serangan Jepang ke pangkalan laut milik Amerika, yaitu pangkalan laut Pearl Harbor yang ada di Hawaii. Lalu mereka menyerang negara-negara Asia hingga nantinya tiba di negara kita, di mana hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati, di mana Belanda dinyatakan menyerah kepada Jepang. Itulah pertama kalinya kita dijajah Jepang dan kita jatuh ke dalam penjajahan Jepang. Jadi supaya kamu mengetahui lebih banyak tentang penjajahan Jepang ini, silahkan nih kamu simak penjelasan video berikut ini. Materi pendudukan Jepang di Indonesia, materi bab 4 kelas 11 Sejarah Indonesia. Pada materi ini kita akan membahas 3 indikator, yaitu yang pertama adalah proses masuk Jepang ke Indonesia. Yang kedua adalah sifat pendudukan Jepang itu sendiri. Yang ketiga adalah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Perlu kamu ketahui bahwa hubungan Jepang dengan Indonesia sebenarnya sudah terjalin secara intensif sejak tahun 1930-an. Sebagai dampak krisis ekonomi, Jepang melakukan kebijakan ekonomi dengan cara menjual barang lebih murah kepada Indonesia. Inilah yang dinamakan dengan cara politik dumping, yaitu menjual barang-barang di Indonesia dengan harga lebih murah daripada di negeri Jepang itu sendiri, dengan maksud untuk memberikan simpati terhadap Jepang itu sendiri ketika nanti mereka tiba di Indonesia. Jadi itulah yang membuat Jepang merasa diterima kehadirannya awal-awal di Indonesia, karena orang Indonesia merasa bahwa mereka akan membebaskan dari yang namanya penjajahan bangsa kulit putih. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia itu diakibatkan oleh salah satunya adalah Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, di mana perang ini berlangsung antara dua blok, yaitu blok poros dan blok sekutu. Blok poros itu terdiri atas negara Jerman, Italia, dan Jepang. Sedangkan blok sekutu terdiri atas negara-negara seperti Prancis, Inggris Raya, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, dan masih banyak negara lain seperti Australia dan Belanda dan yang lain-lain. Perang Dunia Kedua ini merupakan perang yang memakan banyak korban jiwa, bahkan diperkirakan sampai 40-70 juta jiwa korban. Perang ini diakibatkan oleh yang namanya sebab khusus dan sebab umum. Salah satu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua adalah di mana serangan Jepang ke pangkalan Pearl Harbor milik Angkatan Laut Amerika di Hawaii. Ini tentu memancing kemarahan daripada Amerika itu sendiri hingga nanti terjadi perang. Sekarang kita lihat bagaimana persiapan penyerangan yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan Amerika maupun negara-negara lainnya. Pertama-tama, sesuai semboyan Asia untuk Asia, setelah Jepang menduduki Manchuria dan Tiongkok, perhatiannya itu mulai diarahkan ke selatan. Untuk kepentingan tersebut, Jepang di sini mengadakan perjanjian anti-Comintern Park dengan Jerman, di mana Jepang dan Jerman itu sepakat untuk mengadakan perjanjian untuk melawan Uni Soviet ataupun Rusia. Perjanjian antara kedua negara itu kemudian berubah dengan masuknya Italia. Jadi dari yang tadinya sebelumnya 2 negara menjadi 3 negara, menjadi yang dinamakan dengan Axis Pact pada tahun 1940, yang ditujukan kepada semua negara-negara di Eropa Barat. Dalam prosesnya, di sini Jepang mengkhianati perjanjian dengan Jerman tersebut, di mana Jepang memilih berdamai
atau bekerja sama dengan Uni Soviet maupun Rusia. Pertimbangan ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika daerah selatan diserbu, Rusia tidak akan menyerang Jepang dari belakang, karena kita tahu Jepang dengan Rusia ini bertetangga langsung. Selain dengan Rusia, Jepang juga mengadakan perjanjian dengan Prancis. Hal ini terungkap dalam perjanjian di mana Prancis membolehkan Jepang menggunakan daerah Indochina sebagai basis militer. Di samping ini, perjanjian-perjanjian itu Jepang juga mempersiapkan tentara yang jumlahnya lebih besar dari jumlah tentara sekutu. Inilah salah satu kebangkitan awal Jepang hingga terjadinya yang namanya Perang Asia Pasifik. Yang kedua adalah serangan kilat Jepang ke Pearl Harbor. Pada tanggal 26 November 1941, tentara Jepang di bawah pimpinan Laksamana Madia Chuicho Nagumo mulai bergerak dari Teluk Hitopoku ke Hawaii dengan sasaran yaitu adalah pangkalan laut milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kekuatan armada laut Jepang saat itu terdiri atas dari 6 kapal induk, 2 kapal tempur, 2 kapal penjelajah berat, 9 kapal perusak, 8 kapal tanker, dan 23 kapal selam, maupun 414 pesawat tempur berbagai tipe. Serangan pertama itu dimulai pada tanggal 7 Desember 1941 pada jam 7.53 pagi, Minggu pagi. Serangan ini dibagi menjadi 2 grup. Gelombang serangan udara Jepang terhadap pangkalan laut Amerika ini terbilang rapi dan terbilang nekat. Kenapa dikatakan nekat? Karena Jepang harus menempuh jarak yang sangat jauh sekitar 6.000 km dengan perjalanan 11 hari menyeberangi lautan Pasifik yang ganas. Jadi sebenarnya serangan ini tidak diduga-duga oleh negara Amerika karena mereka tidak menduga perkembangan daripada militer Jepang yang sangat sudah maju. Akibat serangan Jepang pada pangkalan laut Pearl Harbor ini membuat 2.403 tentara Amerika tewas. Bayangkan, ribuan tentara Amerika gugur pada saat itu. 188 pesawat tempur hancur. Dan serangan ini sama sekali ini yang saya katakan tadi tidak diduga-duga oleh pasukan Amerika Serikat. Tidak lama setelah serangan ini, dengan prediksi banyak orang, Presiden Amerika pada saat itu yaitu Franklin Delano Roosevelt mengumumkan bahwa Amerika Serikat ikut dalam Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Belanda yang berada di Indonesia mengumumkan perang terhadap Jepang 5 jam setelah peristiwa diserangnya pangkalan laut Pearl Harbor. Kadang kita bertanya-tanya, apa tujuan serangan Jepang ke pangkalan milik laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii? Jadi, sebenarnya tujuan Jepang melakukan serangan itu adalah sebagai antisipasi Jepang untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pemimpin Jepang pada saat itu tidak mau jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksi dalam peperangan di Asia Pasifik. Sumber lain yang saya baca adalah salah satu target daripada serangan ke Pearl Harbor ini adalah untuk menyerang armada laut Amerika Serikat. Salah satunya target yang paling dituju adalah kapal induk Amerika, di mana kapal induk Amerika yaitu USS Enterprise kebetulan sedang berlayar di lautan. Memang beberapa hari sebelumnya kapal induk milik Angkatan Laut Amerika itu berada di pangkalan di Pearl Harbor, tapi setelah itu berlayar kembali ke Samudra Pasifik. Jadi kapal inilah yang nantinya menyerang balik Jepang hingga kalah pada tahun 1945. Sekarang kita lihat penyerbuan tentara Jepang ke Asia Tenggara. Invasi Jepang ke Asia Tenggara itu pertama kali dilakukan di daerah Hong Kong. Kita tahu daerah Hong Kong merupakan wilayah jajahan Inggris. Walaupun di sini Inggris mengadakan perlawanan, tetapi tidak berlangsung lama. Pada tanggal 25 Desember 1941, Hong Kong resmi diduduki oleh Jepang. Penyerbuan selanjutnya dilanjutkan terhadap Malaysia yang merupakan pusat pertahanan Inggris yang sangat vital.
di mana Inggris mati-matian mempertahankan Malaysia, tetapi akhirnya berhasil dilumpuhkan pada bulan Februari 1942. Serangan berikutnya itu dilanjutkan Jepang ke wilayah Myanmar. Jepang juga berhasil menguasai Myanmar di bulan Mei 1942. Penaklukan terhadap Myanmar mengakibatkan pihak sekutu hampir terjepit di wilayah Asia. Daerah yang menjadi sasaran selanjutnya adalah daerah yang bernama Filipina. Jepang memperkirakan untuk merebut Filipina dibutuhkan waktu 50 hari, tetapi ternyata memakan waktu 150 hari. Mengapa bisa terjadi? Ini akibat perlawanan sengit yang diberikan oleh Jenderal Douglas MacArthur yang sangat melegenda dalam Perang Dunia Kedua, di mana Jenderal Douglas MacArthur mempertahankan pulau tersebut meski memiliki perbedaan jumlah anggota, di mana Jepang memiliki pasukan yang sangat banyak. Ketika nanti pasukan Amerika sudah semakin terdesak dan diperintahkan untuk meninggalkan Filipina, disitulah Jenderal Douglas MacArthur mengucapkan sebuah perkataan yang sangat melegenda, yaitu "saya akan kembali". Dan perkataan itu atau sumpahnya itu dipenuhi kembali nanti ketika Jenderal Douglas MacArthur mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Setelah menyingkirnya pasukan Amerika ke wilayah Australia, mereka sepakat untuk melakukan suatu gabungan pasukan yang disebut dengan ABDACOM. ABDACOM itu merupakan singkatan dari American, British, Dutch selaku Belanda, dan Australian. Jadi inilah gabungan dari 4 negara besar. Markas besar ABDACOM ini berada di Lembang, Jawa Barat di negara kita, sedangkan angkatan lautnya itu berada di Surabaya, Jawa Timur. Kita kadang bertanya, meski ABDACOM terdiri atas 4 negara yang sudah maju, tapi angkatan atau pasukan komando ini masih memiliki 3 kelemahan. Kelemahan pertama adalah jumlah tentaranya tidak memadai dibandingkan jumlah tentara Jepang yang sangat banyak. Yang kedua adalah pasukan ABDACOM ini tidak pernah melakukan latihan bersama sehingga kurangnya kekompakan. Yang ketiga adalah sistem perang maupun sistem komando itu setiap negara berbeda-beda. Sedangkan Jepang yang memiliki pasukan yang banyak memiliki satu komando di bawah pemimpinan jenderal maupun kaisar Jepang. Salah satu peristiwa lainnya adalah di mana serangan 50 pengebom berani mati Jepang terhadap sekutu di daerah Laut Cina Selatan itu mampu menenggelamkan kapal penjelajah Inggris yaitu Prince of Wales dan Repulse, di mana kapal perang milik Inggris ini adalah kapal perang tercanggih di dunia pada saat itu. Tapi kapal-kapal berani mati Jepang itu berani membomkan pesawat mereka terhadap kapal perang Inggris tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia. Setelah menguasai wilayah lain seperti tadi Myanmar, Filipina, Malaysia, dan yang lain-lain, tidak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menduduki Indonesia. Jepang mendarat pertama di Palembang, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Ambon, Nusa Tenggara, dan Irian. Dalam merebut Pulau Jawa, yaitu pulau terakhir yang dikalahkan Jepang di Indonesia, mereka melaksanakan sebuah taktik yaitu Operasi Gurita. Operasi ini dibagi atas Operasi Barat dan Operasi Timur. Jepang membentuk Operasi Barat dimulai dari Indochina melalui Kalimantan Utara dengan sasaran Pulau Jawa. Sedangkan Operasi Gurita Timur itu dimulai dari Filipina melalui Selat Makassar menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kekuatan Jepang sebagai penyerang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan Belanda yang hanya bisa bertahan. Operasi Gurita Barat tidak mengalami kesulitan dalam menaklukkan wilayah Indramayu, Banten. Sedangkan Gurita Timur itu masih menghadapi pasukan sekutu dalam pertempuran Laut Jawa yang sangat terkenal. Pertempuran itu berlangsung selama 7 jam non-stop. Pertempuran ini akhirnya nanti dimenangkan oleh pasukan Jepang yang memiliki banyak sekali senjata dan persediaan. Setelah pasukan ABDACOM maupun pasukan sekutu terdesak, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942
Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Jan van Schattenburg dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda yaitu Letnan Jenderal Ten Porten berunding dengan Panglima Bala Tentara Dai Nippon milik Jepang yaitu Jenderal Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Apa isi perjanjian tersebut? Jadi perjanjian Kalijati adalah perjanjian penyerahan kekuasaan Indonesia terhadap penjajah Jepang, di mana di sana disebutkan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan ini adalah awal di mana sejarah mencatatkan Belanda meninggalkan Indonesia untuk terakhir kalinya. Jadi jika Anda ditanya kapan terakhir kali Belanda menjajah Indonesia, maka jawabannya adalah dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati. Dan hal ini menandai penjajahan dimulainya Jepang di Indonesia. Baiklah, jadi itu dia tadi materi kita di bab 4 tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Tadi saya juga sudah jelaskan bagaimana taktik atau strategi yang digunakan Jepang untuk merebut wilayah-wilayah yang ada di Asia untuk diduduki. Jadi semoga materi tentang penjajahan Jepang ini bermanfaat untuk Ananda sekalian. Sekian yang dapat Sir Donald sampaikan, saya ucapkan terima kasih.